Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Bahjah Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Himpunan hadis-hadis yang ringkas kalimat-kalimatnya tetapi syarat dengan hikmah makna dan ibrah pelajaran dan hukum. Kita masuk di al-hadits rabi' wa samanun. Kita memasuki hadis yang ke-84. Ya. Kita memasuki hadis yang ke-84. Syekh Abdurrahman rahimahullah, beliau mengatakan An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab, muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Ash'ari itu ya, meskipun masuk Islamnya belakangan, ya, tahun ke-6 Hijriah kalau tidak salah, berbarengan dengan Abu Hurairah, tapi beliau keilmuannya diakui sehingga oleh Nabi SAW ditugaskan untuk berdakwah ke Yaman bersama dengan ya Mu'adz atau dengan Ali, ya, ini Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian di zamannya Umar bin Khattab, beliau dipindah ke Kufah, ya, pindah ke Irak. Setelah Irak ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin, menjadi gubernur di sana, Abu Musa al-Ash'ari. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u, ya, seseorang itu ma'aman ahabba, ya, akan bersama man ahabba, dengan siapa yang dia cintai. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadzal hadis ini fihi, di dalamnya terdapat pelajaran al-hath ala quwwati mahabbatir rusul wa ittibaihim bihasabi maratibihim. Memotivasi kita untuk benar-benar mencintai para rasul, mengikuti para rasul sesuai derajat mereka masing-masing. Yang diantara para rasul yang paling harus kita cintai adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wa tahdhir min mahabbati dhiddihim, dan hadis ini memperingatkan jangan sampai kita mencintai musuh-musuh mereka, ya, lawan-lawan para rasul. Fa innal mahabbata dalilun ala quwwati ittisalil muhibb biman yuhibbuhu. Karena cinta itu merupakan bukti kuatnya hubungan antara orang yang mencintai dengan yang dicintai. Wa munasabatihi li akhlaqihi wa iqtidaihi bihi. Cinta itu menunjukkan atau bukti kesesuaian orang yang mencintai dengan akhlak yang dicintai. Cinta itu membuktikan
bahwa orang yang mencintai itu meneladani siapa yang dia cintai. Fahiya dalilun ala wujudi dzalik wa hiya aidan ba'itsatun ala dzalik. Selain cinta itu bukti semua itu tadi, bukti kalau kita mencintai para rasul, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kita itu bukti keterkaitan kita, hubungan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, kedekatan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, kesesuaian kita dengan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, itu dibuktikan dengan cinta, ya. Sekaligus ba'itsatun ala dzalik, cinta itu juga akan membangkitkan semua itu, ya. Seorang kalau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya kepada beliau SAW itu akan membangkitkan dia untuk mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenal akhlak beliau, kemudian mencocokkan dirinya dengan akhlak beliau, menyelaraskan dirinya dengan akhlak beliau, untuk mengenal beliau kemudian meneladani beliau. Mana cinta? Ya. Oleh karenanya berbahaya sekali kalau seseorang itu justru cintanya kepada musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini hadis, ya, dikatakan, ya, dalam hadis yang lain yang mirip dengan ini, hadis Anas, orang Badui itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, ya Muhammad, mata sa'ah, wahai Muhammad. Orang Badui kan, namanya orang Badui itu kan orang yang hidupnya nomaden di pinggiran, ya kan, agak kasar orangnya. Tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kapan kiamat datang? Nabi balik tanya, ma'adat talaha, apa bekal yang sudah kamu persiapkan? Kata dia, ma'adat tu bikasrati shalah wala siyam wala syai' illa anni uhibbuka. Saya tidak menyiapkan bekal dengan banyak sholat, banyak puasa, maksudnya sholat sunnah, puasa sunnah, enggak. Tapi hanya bekalku, aku mencintai Anda. Maka Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Ya, maka kata Anas, ya, itu adalah hadis yang paling membahagiakan para sahabat. Kenapa? Karena yang dicintai oleh para sahabat nomor satu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kamu akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Wa aidan man ahabba Allah Ta'ala fa inna nafsa mahabbatihi min a'zami ma yuqarribuhu ila Allah. Demikian juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri sudah merupakan min a'zami ma yuqarribuhu ila Allah. Sudah merupakan perkara yang terbesar yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini selalu berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan kita, memberi kita rizki, mengatur kita, menjaga kita, dan sebagainya. Ya, kita selalu berlomba apa yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah. Di antaranya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala syakur yu'til mutaqarrib a'zam bi'at'afil mudha'afah mimma badal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama Asy-Syakur, yang artinya Allah akan memberi
pahala kepada orang yang berupaya mendekatkan dirinya kepada Allah dengan balasan yang jauh lebih banyak, lebih besar, lebih berlipat ganda dari pengorbanannya. Dari apa? Pengorbanannya. Cuman ya, karena pahala Allah itu nggak kelihatan, ya makanya kembalinya kepada yakin enggak gitu. Coba seandainya pahala Allah itu kelihatan, wah masya Allah, ya sedunia ini berebut semua, ya kan? Nggak ada orang yang nggak mau pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Satu contoh, ya kan? Ya. Man shalla ala janazati muslimin. Ya. Siapa yang mensolati jenazah muslim, falahu qirat, maka dia dapat pahala 1 qirat. Ya. Waman tabi'ahu, awaman tabi'aha, dan siapa yang mengantarkannya, falahu qiraton, yani mensolati dan mengantarkannya ke makamnya, ke kuburannya, falahu qiraton, dia dapat 2 qirat. Wal qirat mithlu jabal Uhud. 1 qirat itu seperti gunung Uhud itu. Coba kalau pahalanya itu kelihatan gitu. Pahala nyolati jenazah itu kelihatan gitu, pahalanya segede gunung Uhud gitu. Apa enggak rebutan orang, ya kan? Insyaallah. Wa min syukrihi ta'ala an yulhiqahu biman ahab. Di antara pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mendekat kepadanya dengan cinta yang benar, Allah akan mengumpulkan orang tersebut bersama siapa yang dia cintai. Wa in qasura amaluhu, meskipun amalan orang yang mencintai itu enggak seperti yang dicintai. Siapa yang bisa amalannya itu menyamai Rasulullah SAW, mendekati saja enggak ada yang bisa. Ya. Tapi di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, pahala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan, insyaallah, kita yang mencintai Rasulullah SAW itu dengan Rasulullah SAW, meskipun amalan kita tidak menyamai Rasul SAW, mendekati amalan Rasul SAW saja tidak. Ini ya, apa namanya, athar. Ya, ini adalah bukti dari pembuktian dari nama Allah Asy-Syakur. Kalau bahasa kita itu kan Asy-Syakur itu ya maha berterima kasih. Maha berterima kasih. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat 60, ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka itu akan dikumpulkan, ya mereka itu akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang yang telah diberi karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, para syahid, wassalihin, dan para orang saleh. Hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik teman yang membersamai. Ya subhanallah. Ini siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan kumpulkan dia bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang soleh. Almar'u ma'a man ahab. Ya, mencintai Allah, mencintai para malaikat, mencintai
para rasul, para nabi, mencintai orang-orang soleh, mencintai para wali Allah, maka Allah akan kumpulkan dia bersama dengan siapa-siapa yang dia cintai itu. Subhanallah. Walihada qala Anas, oleh karenanya Anas tadi yang sudah kita baca tadi, ma farihna bi syai' farahana bi qauli sallallahu alaihi wasallam ma'aban ahab. Ya. Betapa bahagianya kami, ya. Kami tidak pernah berbahagia seperti kebahagiaan kami atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Qala fa ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar fa arju an akuna ma'ahum. Kata Anas, aku mencintai Rasulullah SAW, mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar bin Khattab. Fa arju an akuna ma'ahum. Jadi aku ya berharap dikumpulkan bersama mereka. Masya Allah. Kenapa? Nah, karena Rasulullah SAW sudah mengatakan kan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan seterusnya. Abu Bakar di surga tempatnya, Umar di surga. Siapa yang nggak ingin dikumpulkan bersama mereka? Ya. Kecintaan itu akan menjadi apa? Faktor yang mendorong kita untuk mengenal lebih dalam mereka. Boleh jadi, dan itu nikmat dari Allah. Itu hebatnya orang Islam, orang beriman tuh di situ. Kita ini kadang belum tahu cerita detailnya Abu Bakar As-Siddiq. Iya kan? Belum tahu cerita detailnya Abu Bakar As-Siddiq itu. Sisi-sisi baiknya, sisi-sisi keteladanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kita belum tahu mungkin. Ya. Tapi karena kita dari kecil jadi orang Islam, maka diajarin kita ini sama orang tua kita, sama guru-guru kita, ya. Cintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar bin Khattab, mencintai Utsman bin Affan. Ya. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Nah, itu hendaknya menjadi faktor pendorong untuk kita mulai menelaah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, keteladanan Umar bin Khattab, keteladanan Utsman bin Affan, supaya kita bisa meneladani ya bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, ya, bagaimana perjuangannya, keistiqomahannya, ya, kecerdasannya. Maka kalau sudah seperti itu, kita akan bisa memahami insya Allah sabda Nabi ini. Kenapa sih Nabi mengatakan seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai? Karena cinta itu akan mendorong ya untuk mengenal siapa yang dicintai lebih detail, ya, untuk menirunya, mengikutinya, meneladaninya, ya. Mengakunya mencintai kalau nggak mengenal yang dicintai itu ya itu ya kan, itu cinta di sosmed aja ya kan. Itu cinta di HP saja, mencintai tapi nggak kenal siapa yang dicintai, itu cinta di HP saja itu. Iya. Allahumma musta'an. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirmankan di surat Ar-Ra'd ayat 23, ayat 23 surat Ar-Ra'd. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga-surga Eden, mereka akan memasuki surga Eden itu bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang soleh, min abaihim, dari bapak leluhur mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka,
wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Masya Allah. Ya. Wa qala subhanah, demikian juga Allah firmankan di surat itu al-ayatul wahidah ba'dal 20 ayat 21 surat itu, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kemudian diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami kumpulkan bersama mereka. Siapa? Dzurriyyatahum, anak keturunannya mereka. Wa ma'alatnahu min amalihim min syai', di surga, ya, dan kami tidak akan mengurangi amal mereka sedikit pun. Masya Allah. Ya, supaya seperti ini ya diantaranya kita upayakan, kita usahakan bagaimana orang tua kita soleh, pasangan hidup kita soleh, anak keturunan kita soleh, beriman. Kita upayakan, ya. Di antaranya juga kita dengan doa, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan, ya, supaya istri dan anak-anak itu menjadi orang-orang yang beriman yang akan menemani kita sampai surga. Ya. Rabbi aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, ya, solehkan anak keturunanku, ya. Doa. Demikian pula doa yang lain dalam Al-Quran, ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, ya Allah, jadikan kami ini dua orang yang selalu berserah diri kepadamu, dan anak keturunan kami jadikan mereka umat yang muslimah. Ini kita doakan mereka supaya cinta kita kepada mereka itu tidak sebatas di dunia. Wah, ada tuh yang cintanya sebatas di dunia, ya, cinta manusiawi, cinta yang tabiat manusia, cinta seorang anak kepada ayahnya, cinta seorang ayah kepada anaknya, cinta seseorang kepada kerabat karib kerabatnya, tapi sebatas duniawi saja, nggak akan dikumpulkan bersama. Ya, contohnya siapa ya? Nabi Muhammad SAW dengan paman beliau siapa? Abu Thalib. Nabi SAW dengan paman beliau, Nabi sangat mencintai pamannya Abu Thalib. Sayangnya Abu Thalib itu tidak masuk Islam, ya. Karena gengsi, khawatir dipermalukan, khawatir dibully, meninggalkan agamanya Abdul Muthalib. Nah, khawatir begitu. Sehingga sampai wafat, seperti dalam Sahih Bukhari disebutkan, dalam hadis yang sahih, Abu Thalib aba an yaqula la ilaha illallah mata al kufur. Memilih nolak mengucapkan la ilaha illallah, milih mati di atas kekafiran. Bersedih Nabi SAW. Aman yang merawat, yang ngebela beliau, membantu beliau 40 tahun lebih, ya kan? Dari usia berapa Nabi dirawat oleh Abu Thalib itu? Dari usia 8 tahun. Sejak kakeknya meninggal, Abdul Muthalib, usia 8 tahun, Nabi Muhammad diwasiatkan kepada Abu Thalib supaya mengasuh Nabi Muhammad. Sampai Nabi umur 50 tahun. Dijaga oleh Abu Thalib. Bahkan sakit yang terakhir yang menjadi sebab kematiannya Abu Thalib itu juga karena membela Nabi.
Jadi Abu Thalib itu karena nggak mau menyerahkan Nabi Muhammad kepada Abu Jahal dan teman-temannya orang-orang Quraisy yang nggak masuk Islam, maka Abu Jahal dan teman-temannya orang-orang musyrik Quraisy ini bikin kesepakatan mengembargo ya Bani Hashim. Mengembargo Bani Hashim. Nggak boleh orang Mekah berinteraksi dengan Bani Hashim, berniaga, berjual beli, ngebantu dan sebagainya, pokoknya diboikot, diembargo. Maka Abu Thalib bersama Bani Hashim dan Bani Muttalib ya berkumpul di tanah milik Bani Hashim. Hidup sengsara dengan mereka berapa tahun, 3 tahun lebih. Sampai Abu Thalib sakit. Kemudian meninggal. Meninggalnya itu sakit karena membela Nabi SAW. Gimana Nabi nggak cinta kepada beliau? Ya, tapi Allah SWT firmankan innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, soal hidayah itu bukan urusan kamu. Kamu nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cintai, Abu Thalib. Ya, paman kamu. Nggak bisa. Itu hak milik Allah satu-satunya memberi hidayah. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Nah, makanya satu nikmat kalau orang itu sekeluarga Islam semua, itu nikmat itu. Ya, bapaknya Islam, mbahnya Islam, ya dia Islam, istrinya Islam, anak keturunannya Islam, paman-pamannya Islam, Masya Allah. Ya. Selalu doakan mereka supaya jadi orang-orang yang soleh, karena orang yang soleh itu dikumpulkan di surga Aden bareng-bareng ini. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Eden, mereka akan memasuki surga Aden itu bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak leluhur mereka, kakek mereka, istri-istri mereka, anak-anak keturunan mereka. Wa hadza musyahadun mujarrab. Dan ini satu hal yang bisa kita saksikan di alam nyata. Ya, idza ahabbal abdu ahlal khair ra'aitahu mundamman ilaihim harisan ala yakuna mithlahum. Kalau seseorang itu dia mencintai orang baik, orang soleh, kamu akan lihat orang itu sukanya ngumpul sama orang baik, orang-orang soleh. Dia punya semangat untuk meniru dan meneladani orang-orang baik dan orang soleh. Wa idza ahabba ahla syarr indamma ilaihim wa amila bi amalihim. Tapi kalau orang kita lihat itu ya gandrungnya itu kok kepada orang jahat, orang enggak soleh, ya dia demennya ngumpul, serkelannya juga sama orang-orang jahat, orang-orang enggak soleh ngumpulnya. Ya. Dan yang paling parahnya dia ikut-ikutan melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang jahat, orang-orang yang enggak soleh itu. Ya. Padahal kan Nabi SAW sabdakan apa? Inna wa mathul jalis sal jalis sukana fil khir. Perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang jahat, yang buruk, enggak soleh itu seperti ya kahamil mis wa nafil khir, seperti berteman dengan penjual minyak wangi atau berteman dengan pandai besi. Kita berteman dengan penjual minyak wangi, mungkin kita akan beli minyaknya, ya, atau kita dikasih minyak wanginya, atau dapat bau harumnya. Nah, itu kalau berteman dengan orang soleh, ya, kita belum bisa melakukan perbuatan amalan orang soleh itu, kita belum bisa. Tapi minimalnya kita dapat apa? Nama baiknya, dapat bau harumnya, ya. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, ya, entah itu late, tahu late ya? Late itu apa? Bunga-bunga api yang di pandai besi itu, yang lompat-lompat itu, ya, bolongi sarung kita, bolongi baju kita, ya kan?
bakar baju kita, minimalnya dapat bau sangit. Ya, bahasa Indonesia ini kan nggak ada. Mosok semuanya dibilang bau busuk, ya kan? Bau karena api itu apa? Sangit. Ya, minimal dapat itu, dapat nama buruknya. Dapat nama buruknya. Ya. Coba kalau kumpulnya ya sama orang-orang yang hobinya nongkrong ya di pinggir jalan, di pos ronda sambil judi, sambil mabuk-mabukan, godain orang lewat, ya, apalagi nodong orang lewat, ya. Padahal dia nggak ikut-ikutan, cuman suka ngumpul-ngumpul di situ aja. Ada teman kita jauh datang, nggak tahu rumah kita, nyari kita, lihat orang-orang di pos ronda situ nanya, tuh lihat, ya, orang di situ nanya, ya, rumah kita di mana ya? Oh itu ya, yang temannya suka nongkrong-nongkrong di situ sama orang-orang mabuk itu ya, sama orang-orang judi di situ tuh ya, ya itu rumahnya sebelah sana, kan yang disebut jeleknya, ya, yang disebut jeleknya. Hobinya ngumpul sama orang-orang ngaji, orang tadarusan di masjid, ya, tadarusan pindah dari rumah ke rumah. Ada orang nanyakan kita, jawabnya, oh itu yang rajin di masjid, itu yang rajin tadarusan di masjid. Nah, Masya Allah kan. Baiknya dapatnya, meskipun kita mungkin belum bisa ngikutin, ya, ngikutin amalannya orang-orang yang saleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung kepada kesolehan agama teman dekatnya. Khalil itu teman dekat, ya, sahabat karib kalau gitu. Ya, jadi agama seseorang itu banyak dipengaruhi oleh agama atau kesolehan sahabat karibnya. Fal yanzur ahadukum, maka mestinya salah satu dari kalian itu dia lihat, dia periksa siapa yang dia berteman dekat dengannya. Periksa berteman itu, ya, baik itu pertemanan di dunia nyata ataupun di dunia maya. Nah itu diperiksa, ya. Berapa banyak orang pertemanan di dunia maya itu jadi jahat, ya kan? Karena temenan di dunia maya orang-orang jahat. Kemarin saya cerita itu kan ada anak yang baru kelas 1 SMK ngegorok jamaah pengajian yang jadi supir gokar itu kan. Cuman apa? Ya nonton main game, circle-nya temennya main game, ya, game yang bunuh-bunuh itu. Nah, kalau pertemanan di dunia maya juga dengan tukang klenik-klenik, dukun-dukun dan sebagainya, wah ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana hadza fi mahabbatil khalqi fi ma bainahum. Jika seperti itu dampak dan efek dari mencintai sesama makhluk, sesama manusia, fa kaifa biman ahabballah wa qaddama mahabbata wa khasyata ala kulli syai'. Bagaimana lagi dengan orang yang mencintai Allah, ya, mengedepankan cintanya kepada Allah, takutnya kepada Allah di atas segalanya. Fa innahu ma'allah. Maka dia akan senantiasa dalam lindungan Allah, dalam pertolongan Allah. Wa qad hasala lahul qurbul kamil minhu. Ya, dia akan memiliki kedekatan yang kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, wa huwa qurbul muhibbin, kedekatannya para muhibbin, kedekatannya orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana Allahu ma'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga dia, melindungi dia, menolong dia. Ya. Sebagaimana dalam hadis wali yang pernah kita baca, fa idza ahbabtuhu akuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai hambaku itu karena dia selalu berusaha untuk mendekat kepadaku, sehingga aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintai dia karena dia mencintai aku,
selalu mendekat kepadaku. Ya, aku jaga pandangannya, penglihatannya, ya, tangannya, langkah kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surat An-Nahl. Ya. Ayat 28 badal mi'ah ayat 128 surat An-Nahl. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu muhsinun, senantiasa berbuat kebajikan. Ya. Senantiasa menjaga, menolong, melindungi mereka. Orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Wa a'la anwa'il ihsan mahabbatur rahimul karimur rahman. Ya, mahabbatan makrunah bi ma'rifatihi. Puncak ihsan itu mencintai Allah dengan kecintaan yang dibangun di atas ma'rifatullah, ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, cinta kepada Allah, cinta kepada siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu jawadun karim wa billahi taufik. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Aman Nabi itu dia kan mencintai dan aman itu mencintai itu hadis itu berlaku. Artinya amannya itu juga nanti akan dikumpulkan bersama Rasul. Tidak. Diterangkan dalam surat At-Taubah. Ya, kisah kewafatan Abu Thalib itu kemudian diterangkan lengkapnya di surat At-Taubah. Maka nalin nabi walladzina amanu wa yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jannah. Enggak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman untuk mendoakan istighfar bagi karib kerabat yang masih musyrik. Ya. Dan mereka tempatnya di Jahannam. Ya, mereka adalah ashabul jahim. Jadi enggak dapat. Ya, Allahu a'lam. Ini dapat syafaat diringankan. Siksanya di neraka diringankan khusus bagi Abu Thalib. Ya, Allahu a'lam.